Selamat pagi untuk kita sekalian. Kita berjumpa kembali di hari Jumat 25 Februari 2022. Mari kita memohon pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini dalam keadaan sehat seisi keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga yang masih menolong kami untuk melintasi perjalanan hidup kami. Bimbing kami dalam pembacaan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus-Mu. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan di hari ini Jumat bertajuk Belajar rendah hati adalah urgensi. Teks bacaan diambil dari Lukas 14 ayat 7. Lukas 14 ayat, saya ulangi. Renungan kita di hari Jumat kali ini bertajuk Belajar rendah hati adalah urgensi. Teks bacaan diambil dari Lukas 14 ayat 11. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Demikian bunyinya. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara-saudaraku, Yesus adalah model. Yesus tidak saja mengajar kerendahan hati, tetapi ia memberi dari dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Keselamatan kita dan kehidupan kita adalah buah dari kerendahan hati Yesus. Dan tak ada alasan kita untuk meninggikan diri, karena semuanya adalah anugerah. Yang kedua, saudara-saudara, penjelasan Lukas ini sangat tegas akibat kecongkakan, kesombongan. Firman Tuhan sangat tegas menyatakan pentingnya kerendahan hati dan bahaya kecongkakan. Di antaranya, biarlah kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan. Misalnya dari Amsal 15 ayat 33. Menuliskan begini, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Demikian juga dalam Amsal 16 ayat 18, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Ada lagi juga di Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Yang ketiga, saudara-saudara, merawat kerendahan hati di tengah kecenderungan pengagungan diri dalam dunia masa kini. Kita dididik dalam mentalitas persaingan dan budaya yang amat ketat, teknologi yang canggih saat ini. Dengan usaha menomorsatukan. Dalam keadaan seperti ini, godaan yang paling besar adalah memanfaatkan Tuhan untuk mendapatkan keinginan. Padahal orang yang rendah hati adalah yang memberikan diri menjadi alat di tengah Tuhan yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi saudara-saudara, dalam bacaan kita di Injil Lukas ini, kunci kerendahan hati adalah kesadaran bahwa hidup kita, apa yang kita punya, apa yang kita kerjakan, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Sekarang sampailah kita kepada bagaimana atau cara-cara mencapai kerendahan hati. Saya ambil menurut
Santa Teresa dari Kalkuta, menyebutkan begini. Yang pertama, seseorang yang rendah hati berarti dia berbicara sedikit mungkin tentang dirinya. Mother Teresa juga menyebutkan yang kedua, orang yang rendah hati berarti uruslah sendiri persoalan pribadi. Yang ketiga disebutkan hindari rasa ingin tahu. Bahkan yang keempat, jangan mencampuri urusan orang lain. Yang kelima adalah terimalah pertentangan dengan gembira. Bahkan yang keenam disebutkan jangan memusatkan perhatian kepada kesalahan orang lain. Dan yang ketujuh, terimalah hinaan dan caci maki. Yang kedelapan, Bunda Teresa juga mengatakan terimalah perasaan tak diperhatikan, dilupakan, bahkan dipandang rendah. Yang kesembilan, mengalah terhadap kehendak orang lain. 10, Bunda Teresa mengajarkan ciri kerendahan hati adalah terimalah celaan walau kamu tidak layak menerimanya. Bersikaplah sopan dan peka sekalipun seseorang memancing amarahmu. 12, janganlah mencoba agar dikagumi dan dicintai. 14, bersikap mengalah dalam perbedaan pendapat walaupun kamu yang benar. Terakhir, 14, ciri orang yang rendah hati. Pilihlah selalu yang tersulit saat tidak ada orang yang bersedia mengerjakan sesuatu. Ambillah tanggung jawab tersebut. Dari 14 ciri kerendahan hati inilah, dan dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Injil Lukas, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Selamat beraktivitas untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Di hari ini kami telah membaca renungan-Mu. Dan biar kami diajar untuk rendah hati di dalam langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Untuk perjalanan hidup kami. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur kami. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggal.